Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Mbah Mun Ajat, channel yang membahas tasawuf ilmiah wa amalia. Kali ini bahasan yang amat substantif, karena untuk mengenal tasawuf itu mesti paham dulu siapa diri kita ini. Ada sebuah makalah masyhur di kalangan sufi, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, yang kurang lebih artinya siapa yang mengenal dirinya maka ia mengenal Tuhannya. Dan ternyata tidak mudah untuk mengenal diri itu siapa, karena itu suatu yang abstrak, yang tidak mudah untuk dikenali. Sehingga demikian halnya ketika kita tidak mampu mengenal diri sendiri, maka semakin sulit untuk mengenal Tuhannya. Baiklah, kita mencoba mengelaborasi pola hubungan atau apa itu nafs itu. Nafs atau jiwa atau kesadaran diri itu adalah merupakan hasil interaksi antara 4 komponen ini, yaitu komponen naluri, merupakan bawaan dalam jasad kita. Ini hampir seluruh makhluk hidup, hewan dan manusia itu mempunyai itu naluri makan, naluri tidur, naluri berkembang biak, menguasai dan sebagainya. Ini adalah satu komponen yang mempengaruhi kesadaran. Kemudian berikutnya ada akal atau akal, adalah merupakan komponen utama dalam diri manusia, karena dia yang akan memberikan pertimbangan secara objektif setiap informasi yang masuk ke dalam dirinya. Kemudian ada unsur berikutnya adalah qalb atau hati. Secara mudahnya hati dapat dipersamakan dengan sistem indrawi yang ada di dalam diri, yang ada di dalam jasad halus kita. Dia fungsinya mirip panca indera tetapi di wilayah esoteris. Kalau panca indera itu ada di wilayah eksoteris, qalb itu di wilayah esoteris. Makanya ada kita kenal suara hati, bisikan hati. Nah, itu kan mata hati. Nah, itu mirip ini fungsinya. Nah, kemudian yang terakhir adalah ruh, komponen yang merupakan percikan ilahiyah. Jadi ketika manusia itu berumur sekitar 4 bulan, itu maka ditiupkan ruhnya. Nah, ruh ini untuk manusia memang berbeda dengan ruh-ruh pada umumnya. Jadi ruh manusia di samping ia sebagai daya hidup yang menghidupkan, dia juga pembawa berbagai macam informasi atau dikenal dengan nur iman dan nur kitab gitu. Jadi ada kitabnya di dalam ruh ini yang bisa menunjukkan, ada keimanannya yang bisa membawa kepada Sang Maha Ruh. Nah, interaksi dari keempatnya ini antara naluri, akal, qalb, dan ruh, itulah sejatinya kualitas diri kita. Kesadaran diri ini berlapis-lapis ini, atau punya kualitas yang gambar ini, yang lingkarannya adalah nama-nama atau kualitas diri kita. Sebagai contoh, ketika naluri menjadi dominan dalam interaksi ini, maka kesadaran diri kita akan turun kepada kesadaran hewani.
atau kesadaran duniawi, atau dalam bahasa ekstrimnya kita tertarik dalam suasana syaiton. Ini ketika naluri kita menguasai. Atau dalam terminologi agama, ketika Al-Quran itu menyebutkan ketika naluri menguasai diri kita, maka ia dimasuk dalam kategori nafsul amarah. Itu nafsu yang penuh dengan syahwat dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah nafsul lawamah. Nafsul lawamah yaitu ketika qalb atau akal itu menguasai diri kita, dia dominan dalam interaksi ini, maka kita ada di dalam nafsul lawamah. Nah, ini kebanyakan manusia itu ada di sini. Gitu. Karena sesungguhnya manusia itu ada di level antara qalb dengan akal itu. Makanya ada di ilmu pengetahuan barat disebutkan bahwa manusia itu adalah hewan yang berakal. Nah, itu karena dia dikuasai oleh akalnya. Tetapi dalam perspektif ini sifatnya ini kelasnya masih di tengah-tengah. Ini orang manusia pada umumnya. Nah, kemudian ada kesadaran yang tertinggi namanya kesadaran ruhani, yaitu ketika roh kita itu menjadi dominan dalam interaksi ini. Nah, ketika roh menjadi dominan, maka ini disebut dengan nafsul mutmainnah. Jadi kalau kita pahami juga dalam perspektif dimensi, maka naluri itu tergantung dengan jasad, lebih kepada jasad lahiriah, walaupun naluri ini bentuknya juga abstrak gitu, tetapi dia banyak mempengaruhi jasad kasarnya, sehingga ini dimensinya paling rendah. Kemudian dimensinya yang lebih tinggi qalb dan akal. Artinya qalb dan akal itu pasti bisa mengendalikan naluri karena dia dimensinya lebih tinggi, kecuali akal dan hatinya tidak dipakai, itu lain cerita. Nah, ketiga-tiganya ini naluri, akal, dan qalb bisa dikendalikan oleh dimensi yang tertinggi, yaitu ruh, karena ruh adalah berasal dari percikan ilahiyah, sehingga dia dimensinya paling tinggi. Nah, kemudian yang menariknya lagi, nafsul mutmainnah ini kebanyakan dari kita itu menganggapnya sebagai nafsu yang tertinggi yang kemudian akan masuk surga itu ketika kita ingat dengan sebuah ayat, ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi fadkhuli jannati. Nah, dalam perspektif tasawuf, ketika manusia pada sampai kesadaran nafsul mutmainnah, ini adalah baru prasyarat bagi kesadaran diri kita untuk bisa naik kepada kesadaran ilahiyah. Jadi makanya fadkhuli fi ibadi fadkhuli jannati ini dimaknai sebagai menjadilah seorang pengabdi gitu. Jadi menjadi pengabdi dan kemudian menjadilah diri yang surgawi itu. Jadi kalau kita sudah sampai kepada kesadaran surgawi, kita sebagai seorang pengabdi, maka kita berpeluang untuk naik dimensi ke dalam dimensi ruhani yang memungkinkan kita dapat mencapai ma'rifatullah. Tapi sekali lagi ini baru prasyarat dasar gitu. Jadi kalau masih di nafsul amarah ini masih jauh, ini malah kita akan turun ke dimensi yang bawah. Kemudian nafsul lawamah ini masih di tengah-tengah, dan ini juga tidak akan sampai karena ini perspektifnya masih duniawi. Jadi dari sini yang tiga ini
kolb, akal, dan naluri ini masih duniawi. Nah, yang kesadaran mutmainah ini yang didominasi oleh ruh ini baru berpeluang untuk bisa naik dimensi. Nah, seperti itulah pemahaman jiwa atau nafs atau kesadaran diri seorang manusia untuk bisa tersambung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ruhnya, karena ruh adalah percikan ilahiyah untuk dapat bersambung kepada Allah Sang Maha Ruh yang berdimensi amat tinggi. Dan sekali lagi, ini baru prasyarat, karena setelah ini kita perlu treatment-treatment, perlu metodologi dalam bertasawuf sehingga jiwa kita, diri kita dapat tersambung kepada Sang Maha Ruh. Nanti di selanjutnya akan dibahas bagaimana cara kebersambungan itu. Nanti dikenal ada sistem wasilah, kemudian bagaimana cara mengaktifasi ruh, nanti dikenal ada baiat, dan metodologi berikutnya nanti ada aktivitas berupa suluk, berupa zikrullah, berupa ubudiyah, dan lain sebagainya. Demikian, ilahi anta maksudi, warito kamatlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.